Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, para habaib, para asatid, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus khadimul majlis akhina fillah Al-Habib Al-Ustad Ahmad bin Hasan Ba'agil. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini walaupun dalam keadaan hujan kita sama-sama berkumpul di dalam majlis, insyaallah akan menjadikan kita termasuk digolongkan orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang majlis seperti inilah yang akan menjadikan kita orang-orang yang baik. Sebagaimana perkataan sahibul hal Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyadri pernah mengatakan, majalisul khair taj'aluka khairan wa in kunta min ahli syarr, wa majalisus syarr taj'aluka syarran wa in kunta min ahlil khair. Majelis yang baik akan menjadikan kamu termasuk orang yang baik, digolongkan bersama orang-orang yang baik walaupun kamu adalah orang-orang yang jelek. Kita kurang dalam ibadah, kita kurang dalam baca Al-Qur'an, kita mungkin kurang dalam taat kepada Allah. Dengan bergabung ke tempat-tempat seperti ini akan menjadikan kita dikelompokkan bersama orang-orang yang baik. Sebaliknya, majlis yang jelek, majlis yang situ ada pelanggaran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu digolongkan sebagai orang yang jelek walaupun kamu turunan orang yang baik. Walaupun kamu adalah orang-orang yang baik, tapi kamu bergabung dengan majlis yang jelek, majlis di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan digolongkan sebagai orang-orang yang jelek, orang-orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berkumpul di tempat ini juga dalam rangka ingin mendapatkan daripada syafaat daripada orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergabung saja di majelisnya mereka, apalagi cinta dengan mereka orang-orang yang soleh, maka kita nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita bersama mereka, insya Allah. Karena itu diceritakan ada satu riwayat, ada nanti di hari kiamat ada orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala menghisap, ternyata kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, bawa dia ke neraka, sampaikan dia ke neraka. Ketika sudah dibawa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, adrik abdi ya Jibril. Wahai Jibril, coba kamu, kalau bahasa Jawanya, tututi dia, kejar dia, dapatkan itu orang sebelum sampai dimasukkan ke dalam api neraka. Coba tanyakan kepada orang tadi itu yang dia ternyata kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya, tututi dia. Tanya, apakah dia pernah bergabung di majelisnya orang alim? Maka malaikat Jibril langsung datang kepada orang tadi itu yang sudah mau dibawa oleh malaikat untuk masuk neraka, ditanya, hei, apakah kamu pernah bergabung di majelisnya orang alim? Maka si orang tadi mengatakan, la majalastu inda majlisi alimin. Aku tidak pernah duduk di tempat majelisnya orang alim. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, anta a'lamu bihali abdik. Ya Allah, kamu lebih mengetahui keadaan tentang hambamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, tanya lagi coba, apakah dia cinta kepada orang alim? Hal ahabba aliman. Apakah dia pernah cinta kepada orang alim? Senang kepada orang alim? Maka malaikat Jibril tanya lagi kepada orang tadi itu, kamu cinta enggak dengan orang alim? La, jawabannya enggak, di dunia aku enggak pernah cinta terhadap orang alim. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan jawaban daripada malaikat Jibril dan hamba tadi itu, coba tanya lagi, apakah dia pernah hal jalasa ala ma'idati alimin,
Apakah dia pernah makan bersama dengan orang alim? Pernah makan bareng sama orang alim? Tanyakan coba. Jawabannya tetap tidak pernah. Gabung, duduk bersama orang alim, cinta atau makan bareng, enggak pernah. Akhirnya apa? Allah masih menanyakan. Coba tanya. Apakah namanya? Tanya siapa namanya dan nasabnya. Siapa nama dia dan nama orang tuanya. Fa in wafaqa ismuhu ismu alimin. Kalau ternyata cocok namanya dengan nama orang yang soleh, orang yang alim, maka dia akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata ditanya namanya enggak sama. Nama dia, nama orang tuanya enggak sama dengan nama orang alim. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Jibril, adkhilhul jannah. Wahai Jibril, masukkan dia ke dalam surgaku. Karena Allah Maha tahu. Karena itu Allah mengatakan karena dia cinta kepada orang yang orang tadi itu cinta sama orang alim. Dia berteman dengan orang yang cinta dengan orang alim, duduk di majelisnya orang alim. Tidak rugi hadirin. Masih mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga Allah mengatakan kepada orang tadi itu masukkan dia ke dalam surgaku. Karena itu duduk bersama orang-orang yang soleh, bergabung di majelisnya mereka nggak akan rugi. Ini akan karena apa? Rahmat Allah itu sangatlah banyak. Dikatakan rahmat Allah itu ya dikatakan 100 rahmat Allah. Yang diturunkan ke surga masih 1 rahmat. Kamu lihat antara orang tua dengan anaknya saling merahmati. Kamu lihat binatang-binatang ya antara ibunya dengan anaknya saling merahmati. Kamu lihat rahmat antara suami dengan istri. Kamu lihat rahmat banyak daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu masih 1 rahmat Allah. Yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala masih 99 rahmat. Karena itu wajib kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sama-sama sekarang berkumpul di tempat majelisnya orang-orang soleh. Kemudian tidak di situ saja kita cinta, kita hadir di tempat ini, hadir halnya Habib Salim, ini menunjukkan bahwa kita cinta kepada orang soleh, kita cinta kepada orang alim. Mudah-mudahan ini tidak akan menjadikan kita rugi nanti di hari kiamat. Allah akan menjadikan mereka akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Kalau kita nggak tahu siapa Habib Salim, mana bisa kita cinta? Nggak kenal. Ya karena apa? Habib Salim ini orang yang hebat. Karena itu kita sedikit cerita tentang Habib Salim ya sejarah singkat. Karena dikatakan dalam Al-Quran ketika kita menceritakan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu akan menjadikan hati kita kuat. Iman kita semakin kuat. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Wa kullan naqussu min amba wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan kami ceritakan, Allah menceritakan di dalam Al-Quran cerita-cerita nabi-nabi yang dulu. Para rasul yang dulu, orang-orang soleh diceritakan dalam Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak. Itu akan menjadikan hati kamu kuat, kokoh. Iman kamu semakin kuat. Nah, diceritakan orang-orang soleh. Ini akan menjadikan kita semakin cinta kepada mereka. Dan tujuannya bukan hanya cinta. Kita bisa mengikuti seperti apa yang mereka lakukan. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadhili ini adalah seorang ulama yang soleh, alim, sampai mendapatkan gelar Sultanul Ilim, raja daripada ilmu. Ini gelar bukan didapatkan dari orang yang biasa, tapi gelar ini didapatkan oleh ayahnya sendiri. Ketika masih kecil, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili waktu itu Habib Salim masih kecil, dia mengatakan auladi kulluhum aulia. Anakku semuanya akan jadi aulia. Siapa itu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili? Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili mendapatkan gelar sendiri apa? Syekhul Islam. Guru daripada orang-orang Islam. Guru daripada maha guru. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadhili ini di masa beliau, dia setelah belajar di Makkah pulang, dia mengajar di Rubat Tarim selama 50 tahun. Majanan gratis. Dia ono saiki. Guru ngajar tidak dibayar. Tidak gelem ngajar. Kalaupun ngajar asal-asalan. Prei-prei karepe dhewe kok. Tapi ini 50 tahun. Dan ketika dia mengajar 50 tahun tadi, tidak pernah
dia berada di rumahnya kecuali hanya beberapa jam. Jadi aksar awqati, lebih banyak waktunya itu di mana? Di Rubat, di Pondok Rubat. Sampai dikatakan cuma 4 jam tok, ada yang mengatakan 2 jam tok di rumahnya. Selebihnya di Rubat untuk mengajar mereka. Karena itu keluar daripada murid-murid beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah daripada Habib Salim, 3 yang tercatat, yang berhasil 13.000 aulia ataupun goldi. Tercatat dan namanya ada. Nama-namanya kata Habib Salim, dulu kita mendapatkan cerita, nama-namanya ada, ditulis 13.000 tadi itu. Tapi diambil itu buku di zaman Syuu'i, di zaman komunis, sehingga apa, dibakar, dibuang. Banyak, sampai dikatakan hampir semua sekarang yang kita dapatkan daripada guru, mereka itu adalah apa? Hampir mengambil daripada apa? Ilmu daripada Habib Abdullah Syatiri, atau yang pernah mengambil daripada ilmu Habib Abdullah bin Umar Syatiri. 13.000 aulia dan goldi. Nah, ini adalah ayah beliau. Ini ayah beliau pernah memberi kabar gembira. Anakku semuanya jadi aulia. Adapun Salim akan melebihi daripada saudara-saudaranya dalam ilmu zahir dan batin. Dan mengatakan, dan dia kelak akan menjadi sultanul ilm, raja daripada ilmu. Kalau kita lihat, mungkin orang ada yang mengatakan orang yang alim banyak kok. Mungkin yang kelihatannya lebih alim daripada Habib Salim mungkin banyak. Tapi hadirin, ini bukan hanya ilmu yang dia punya, bukan hanya ilmu yang dia miliki, tapi dia bisa menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ini yang sulit hadirin. Banyak orang alim tapi nak ngamalkan ilmunya. Tahu sholat duha itu hukumnya sunnah, tapi dia gak sholat duha. Sholat duhanya kadang cepet-cepetan, kadang cuma 2 rakaat. Tahu sunnah daripada rawatib, gak pernah sholat rawatib. Tahu fadilah qiyamul lail, gak pernah qiyamul lail. Tapi kalau Habib Salim ini ibadahnya, ini murid-muridnya yang pernah belajar di sana tahu. Hidupnya dia ya imma ilmu, ngajar, atau baca kitab, atau baca Al-Quran, atau berzikir, atau ibadah. Itu hidupnya. Sampai dalam keadaan bukan hanya ketika dia mukim, saat dia musafir, dia perjalanan, ketika di Indonesia keliling itu berbulan-bulan kadang, tidak pernah ada waktu yang kosong kecuali ya itu tadi, nggak sholat, ya baca Al-Quran, atau baca dzikir, atau baca kitab, atau untuk mengajar. Itu hidupnya. Sampai di mobilnya itu ada semuanya, Al-Quran ya ada, wiridnya ya ada. Kadang-kadang kalau tidak nututi sholat di satu tempat mau pindah ke tempat lain, Habib Salim ini apa? Sholat di dalam mobil. Kalau di Rubat saat kita belajar kita mengetahui Habib Salim ini kalau sebelum subuh sudah datang. Waktu masih kuat-kuatnya sebelum subuh sudah ada di Masjid Bobtaina di samping Rubat. Kemudian setelah itu sholat subuh berjamaah. Sambil sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh berjamaah baca wirid bareng-bareng dengan tolaba, dengan murid. Setelah itu langsung berbalik, ya, dia langsung ngajar saat itu sampai isyraq. Setelah isyraq selesai, sholat isyraq, diteruskan dengan sholat duha. Setelah sholat duha datang murid kadang-kadang untuk membaca, kadang-kadang guru-guru yang mengajar belajar dengan Habib Salim. Sampai anak-anak sudah futur sarapan, Habib Salim belum pulang, masih di Masjid Bobtaina, masih mengajar, kadang-kadang masih sholat. Setelah itu pulang sampai di rumahnya, wallahu alam, ya pastinya apa, tidak akan terbuang waktunya, mungkin dia baca kitab. Itu yang waktu subuhnya. Asar datang lagi. Waktu asar sebelum maghrib 1 jam atau 1 jam setengah, ada atau kadang 2 jam sudah datang. Murid-murid sudah menunggu, duduk di depannya semuanya. Dan itu yang setiap murid tadi itu bukan roha seperti di Indonesia ya. Kalau roha di Indonesia baca 1 kitab diterangkan kemudian selesai. Kalau di sana enggak, setiap murid bawa kitab beda-beda. Jadi kalau 20 atau sampai lebih ya setiap murid baca kitab lain. Berarti dalam satu majelis itu pun berapa puluh kitab yang dibaca. Sampai waktu maghrib adzan salat maghrib. Setelah salat maghrib salat ba'diyah. Sama salat qobliyahnya. Setelah itu Habib Salim masih melakukan salat awabin. Tahu salat awabin? Salat awabin itu disunnahkan antara maghrib sama isya. Itu paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Itu Habib Salim salatnya 20 rakaat paling banyaknya.
Sholat sampai 20 rakaat. Waktu kuat-kuatnya masih berdiri. Ketika sudah gak kuat tetap sholat, gak berubah. Tetap dalam keadaan duduk, sholat 20 rakaat, sholat awabin. Setelah itu murid-muridnya sudah di belakangnya, sudah nunggu. Berbalik arah langsung ngajar. Sampai waktu isya, tambahi waktu setengah jam setelah isya, baru sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, sholat ba'diyah, ya sholat witir. Kemudian setelah itu berbalik arah lagi, ada murid lagi yang belajar. Waktunya semuanya manfaat hadirin. Dan ini bukan dilakukan hanya sehari 2 hari. Iya, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dilakukan hadirin. Karena itu bukan hanya ilmu yang dia dapatkan, tapi amal dia lakukan. Ini jarang. Dan Habib Salim orangnya warok, gak mau yang haram. Oh, sangat berhati-hati dalam urusan agama. Karena itu dijuluki Sultanul Ilim. Ini julukan bukan orang biasa, ada yang menjuluki, tapi ayahnya. Ini Habib Salim ini saat kecilnya Habib Salim ini namanya sebetulnya Umar. Dia punya nama Umar. Tapi karena sering sakit, akhirnya orang tuanya Habib Abdullah Syatiri ziarah. Ketika ziarah sampai di tempatnya Habib Abdullah Al-Haddad, ya dia mau mendoakan anaknya karena sering sakit. Akhirnya tidur mimpi Habib Abdullah Al-Haddad. Orang soleh, ya langsung. Kalau kita kan mimpinya dikejar-kejar maling. Kalau Habib Abdullah bin Umar Syatiri ziarah langsung mimpi apa? Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Di tempat kuburannya Habib Abdullah Haddad. Kata Habib Abdullah Haddad, ganti anak kamu dengan nama Salim. Allah akan memberikan keselamatan baginya. Langsung diganti namanya dengan apa? Salim. Inilah Habib Salim, asalnya namanya Umar, kemudian diganti dengan apa? Nama Salim. Ini Habib Salim ini dilahirkan di kota Tarim. Ya, di kota Tarim dia lahir, kemudian dia dididik oleh keluarga yang berilmu, orang tuanya baik laki atau perempuan. Kan itu dukungan orang tua sangat penting hadirin. Kalau ingin anaknya berhasil jadi ulama, ya orang tua harus mendukung. Gak cukup dimasukkan madrasah kemudian gak pernah ditanya anaknya. Kadang-kadang cukup dimasukkan madrasah, dimasukkan pondok, gak pernah ditanya bagaimana dia dapat ilmu. Bagaimana nilainya, bagaimana ibadahnya, enggak ditanya, enggak cukup. Harus ada dorongan dari para orang tua untuk mendukung anak sampai menjadi orang yang berilmu. Ini Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Habib Salim ini, dia itu dikatakan zuhud. Padahal kalau dia mau dunia, rumahnya akan menjadi paling megah di Tarim. Dia mungkin akan punya banyak rumah. Tapi rumahnya Habib Salim yang dia dapatkan satunya warisan, satunya miliknya sendiri. Bukan dia karena hartanya. Kalau mau, lebih hebat daripada orang yang paling kaya. Tapi Habib Salim zuhud di dunia. Ini Habib Salim itu memiliki harta itu di dalam akhir-akhir hidupnya. Awal-awalnya Habib Salim kehidupannya biasa. Bahkan Habib Salim itu kalau mau ke pondok, itu digonceng sepeda motor hadirin. Di Indonesia insya Allah mobil itu api ya. Ini apa digonceng sepeda motor. Kadang-kadang pernah sampai Habib Salim naik sepeda motor jatuh. Ini cerita orang yang nyetir sendiri. Sepeda motoran gonceng kepreset jatuh bareng-bareng. Habib Salim saksi nyetir. Artinya apa? Artinya Habib Salim itu zuhud. Kemudian dermawan Habib Salim ini. Dermawan, kalau dermawannya di Indonesia masih ngasih rupiah ya. Itu pun masih didelok dhisik piro, sik didelok. Kalau Habib Salim enggak ngelihat. Kadang-kadang dikasih uang langsung dolar. Terakhir itu ngasih uang dolaran. Ngasih uang kepada murid-muridnya, kepada orang kadang-kadang tengah jalan. Orang minta-minta kasih dolar. Bahkan kadang-kadang orang bingung dikasih ini uang apa ini? Nggak perlu duit dolar, dipikir duit monopoli. Bahkan pernah ada satu orang yang dia saat dia nginep di satu rumah orang. Tukang kebunnya yang membantu di rumah tadi itu panggil dia. Suruh ke sini. Kasih uang, kasihkan kepada dia $200, $200 dikasihkan. Ketika dikasihkan bingung dia, ini uang buat apa ini? Dia tanya, disuruh nukar Habib? Enggak, buat sampean. Yang bener Bib, ini $200 ini. Habib, ada loh wa'ila, aywa, loh buat dia kata dia. Kata Habib Salim ketika orang tadi itu melihat uang $200 dikasihkan dia, saking senengnya uangnya dicium. Kemudian disujudi. Ditaruh di dahinya. Habib Salim melihat keadaan itu tertawa sampai menangis saking tertawanya. Yasjud alal fulus. Ya.
sujud kepada fulus ini ya. Ya karena apa, orang tidak biasa mendapatkan uang $200 ya. Nah, karena itu Habib Salim hebat. Kalau di sana di Rubat ya di Hadramut sana di Tarim, setiap habis acara Habib Salim ini sudah sedia uang. Orang jejer yang mau minta. Berjejer banyak. Sampai akhirnya apa? Habib Salim duduk, waktu akhirnya duduk gak kuat, duduk di kursi, orang berjejer. Keluar dikasih, dikasihnya enggak sedikit hadirin, 500 real, kadang 1000 real, baris. Itu enggak cukup di situ, di rumahnya sudah ada yang nunggu. Dan enggak pernah menolak, siapapun yang minta pasti dikasih sama Habib Salim, enggak pernah nolak. Dan di daerahnya Habib Salim itu, semua orang di sekitar rumahnya enggak pernah ada orang kelaparan, enggak ada. Pasti diperhatikan, bahkan di antara mereka itu kalau di sana itu mati lampu itu hal yang biasa. Kadang-kadang mati lampu 4 jam, 3 jam. Musim panas yo kelenger, ndak ono AC, ndak ono kipas. Musim panasnya sana 40 derajat, bahkan lebih. Habib Salim itu menyediakan untuk mereka genset untuk seluruh kampung. Bukan hanya untuk rumahnya, untuk seluruh kampung. Jadi dibiarkan bagaimana Habib Salim merasakan nikmat, mereka juga merasakan nikmat. Itu hebatnya Habib Salim. Lain daripada ilmunya, lain daripada ibadahnya. Habib Salim adalah orang yang dermawan dan orang yang zuhud. Adapun bisyaro-bisyaronya sangat banyak. Kabar-kabar gembira dari orang-orang soleh di zaman beliau, di zaman ketika dia belajar sangatlah banyak. Habib Salim ini adalah orang yang hebat. Ya, dan orang yang berguru bukan hanya kepada satu guru. Bahkan ditulis setiap di satu daerah di mana dia berhenti di satu daerah, cari orang alim belajar dia. Sampai ditulis sekitar 100 gurunya Habib Salim. 100 gurunya. Ya di antaranya ketika di Makkah, ya di Hadramut, kemudian di Aden, banyak guru-guru daripada Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili. Karena itu kalau mau diceritakan sangatlah banyak. Dan Habib Salim ini bukan menjadi Habib Salim enak gitu langsung jadi orang soleh, langsung jadi aulia. Enggak, banyak ujiannya hadirin. Banyak ujiannya, banyak yang membenci orang-orang komunis di zaman beliau. Habib Salim ini sampai ditabrak mobil, sampai berbulan-bulan koma di rumah sakit, berbulan-bulan ditabrak dengan mobil sampai ukurannya orang yang normal ya mati, meninggal, wafat dia. Tapi sampai dokter-dokter di zamannya di waktu itu di rumah sakit itu bingung, ini harusnya orang yang normal ya sudah meninggal, ini sudah wafat, tapi ini apa ini, manusia apa malaikat ini, kok masih hidup, tetap masih hidup. Bahkan akhirnya setelah Habib Salim sembuh, setelah Habib Salim sudah sadar, Habib Salim masih berdakwah dalam keadaan sakit, berdakwah sampai ada yang menceritakan di dokter di tempat tadi itu masih ada orang-orang yang beragama Nasoro masuk Islam di tangannya Habib Salim saat di rumah sakit. Dalam keadaan apapun masih dakwah. Itu hebatnya Habib Salim. Dan ada kan orang banyak sekitar yang di Indonesia ini tahu ketika Habib Salim berdakwah di sini sampai akhirnya tahu-tahu di Pasuruan badannya lemes, drop sampai tidak sadar. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dibawa rumah sakit, masuk ke ICU. Apa yang dilakukan di rumah sakit? Apa dia tidur-tiduran dok? Kalau kita kan ya kalau sakit insya Allah delok TV, HP ya. Kita hibur diri kita atau dengan musik-musik. Habib Salim apa yang dilakukan? Baca kitab. Dia baca kitab. Sampai pernah di ICU, ketika masuk di ICU kan tidak boleh masuk orang-orang itu. Biasanya Habib Salim tuh kalau saatnya duduk kemudian banyak orang suruh masuk, akan dia kasih ilmu-ilmu, nasihat-nasihat. Ini orangnya di jendela, nggak boleh masuk ke ICU. Akhirnya bingung, lima yadkhuluna, apa nak masuk ke sini kata dia. Habib, hadza hurfa'in ash, ini kamar ICU, ini rumah sakit, antum dimasukkan ICU. Kenapa nak masuk ICU? Nggak ada apa-apa kok. Suruh masuk. Ya, nggak oleh di rumah sakit dia. Nggak boleh masuk, tapi apa yang dilakukan tetap baca, belajar, yang baca Al-Quran, yang baca kitab, itu yang dia lakukan. Inilah hebatnya Habib Salim. Ini sedikit hadirin daripada nasihatnya. Karena itu Habib Salim ini diantaranya bukan hanya dia ditabrak ya. Setelah dia itu berdakwah nggak pernah takut sama orang. 15 tahun dia di kota Aden yang ngajar di masjid, di pondok, kemudian khutbah di masjid-masjid, nggak pernah takut. Padahal di zaman saat itu
Zaman komunis. Bayangkan zaman komunis pastilah orang berusaha untuk menggagalkan siapapun yang berdakwah. Ini Habib Salim ini digagalkan dengan segala cara yang resmi nggak bisa. Akhirnya diteror bahkan sampai akhirnya ya itu tadi ditabrak itu terakhirnya wis tak kuat mereka karena mereka nggak bisa dengan cara yang resmi akhirnya itu ditabrak sampai akhirnya tetap selamat. Karena sudah dapat kabar gembira bakal panjang umurnya. Bahkan satu saat ketika di Indonesia Habib Salim ini ketika dia drop gula, dia punya gula drop sampai akhirnya nggak sadarkan diri, dibangun-banguni nggak bisa. Sampai akhirnya bangun, semuanya bingung. Di antaranya Habib Taufik dan semuanya kita ada di situ, ya bingung. Habib Salim bangun langsung mengatakan, takhaf ana amutina, ma ba'amutina umri tawil. Kamu takut ya aku meninggal di sini ya? Enggak, aku enggak akan meninggal di sini. Umurku masih panjang. Tadi ketika aku enggak sadarkan diri, aku disuruh minum asir perasan daripada tamar. Perasan daripada kurma. Karena itu langsung sahibul baitnya langsung bikinkan perasan kurma diminum seger. Sehat. Tapi tetap ya kita merasa khawatir akhirnya dibawa ke ICU tadi itu. Artinya Dia Habib Salim ini sudah mendapatkan kabar gembira dan memang dengan ukuran orang yang normal seharusnya nggak panjang umur Habib Salim. Diteror, kemudian dipenjara dikatakan sampai dipukuli kakinya hadirin. Dibuat lumpuh maunya. Tapi nggak berhasil juga. Habib Salim sampai di penjara setelah beberapa bulan akhirnya dikeluarkan daripada penjara. Tetap tidak menghentikan dia semangat untuk dakwah. Kalau kita kan wis di penjara insya Allah wis tobat bisa. Menengahin di omah, meneng anteng. Kalau Habib Salim tidak tambah semangat untuk berdakwah, tambah dia untuk untuk mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya Habib Salim. Adapun kabar-kabar gembiranya sangatlah banyak. Habib Salim yang dikatakan dia ketika mengajar awal mulanya mengajar setelah datang dari Makkah, di Mekah belajar 4 tahun. Tapi belajar 4 tahun seperti puluhan tahun. Kenapa? Setiap harinya yang ia pelajari bukan 1 atau 2 ilmu, tapi berapa? 12 ilmu yang dia pelajari. Tutu ilmu itu VG, mari ngono VG bukan loh ya. 12 ilmu yang dia pelajari setiap harinya dan setiap selesai belajar ditulis, diringkas daripada omongan gurunya atau tambahan-tambahan faedah daripada yang lainnya. Karena itu sampai sekarang kita bisa nikmati itu hasil dari belajarnya Habib Salim. 20 kalau mau dicetak itu sampai 20 jilid hasil belajarnya. Kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kadang-kadang 1 buku tulis tidak ada kita hasil dari belajar kita. Ini 20 hadirin. Artinya waktu-waktunya untuk belajar itu dimanfaatkan. Sampai setelah 4 tahun diminta pulang oleh orang tuanya. Ketika pulang dia langsung setelah itu di Aden. Duduk di Aden selama 15 tahun. Di situ dia mengajar, bukan hanya mengajar, belajar. Karena di antaranya omongan Habib Salim orang tidak boleh merasa puas dengan ilmu. Bukan berarti dia setelah keluar daripada pondok kemudian dia sudah dikatakan selesai daripada ilmu. Enggak. Al ilmu minal mahdi ilal lahad. Ilmu itu dari kamu lahir sampai mati. Harus cari ilmu. Dimanapun Habib Salim berada, cari. Siapa orang alim di sini dicari, belajar dia. Setelah 15 tahun di Aden, akhirnya dia pindah. Setelah banyak daripada teror sampai ditabrak semuanya tadi itu, akhirnya pindah ke Mekah. Dia berangkat ke Mekah ke Haramain dan di situ ada Al Habib Umar Al Jufri dan saudara-saudaranya mengumpulkan membuat pondok. Ya pondok akhirnya yang dipilih untuk mengajar di tempat itu 2 orang ulama yang besar yaitu Al Habib Salim dengan Al Habib Zain. Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Akhirnya mengajar di situ bertahun-tahun sampai keluar daripada mereka ulama-ulama, murid-murid yang berhasil dalam ilmunya. Setelah itu sampai di Yaman, setelah terjadi perang saudara antara Yaman Utara dengan Selatan, setelah mereka berdamai kembali, setelah ditutup, setelah komunis setelah ditutup, akhirnya kemudian kembali dibuka, ditutup selama 11 tahun. Ini fitnah. Karena fitnah ditutup selama 11 tahun. Setelah itu dibuka kembali, Habib Salim pulang untuk menghidupkan pondok Rubat Tarim, yaitu yang diasuh oleh ayahnya. Sebelumnya diasuh oleh
ayah beliau. Ngajar di situ Habib Salim sampai akhirnya tinggal di kota Tarim, kemudian diminta untuk ngajar di tempat Ahqaf. Ya di Ahqaf ya di sana ada tempat lembaga kuliah, ngajar di sana. Setelah itu ya baru dia mengajar sampai ya akhir hidupnya, sampai terjadi ketika terjadi corona atau yang lainnya dari itu, atau terjadi fitnah lagi di Yaman, kemudian dia pindah sampai akhirnya meninggal dunia di kota Makkah, tempat dia belajarnya. Inilah Habib Salim. Ini sekedar sedikit daripada sejarah beliau. Karena itu hadirin, ya kita ya adalah orang-orang yang harus memanfaatkan waktu kita di dunia. Jangan sampai waktu kita ini sia-sia begitu saja. Jangan sampai sia-sia. Ini kalau kita lihat, kita pingin ya menjadi seperti mereka ya. Apakah bisa? Bisa hadirin. Ini bukan khusus untuk Habib Salim atau ulama-ulama yang soleh yang sebelumnya, enggak. Yang ngasih sampai derajat tinggi sampai menjadi Habib Salim dan yang lainnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dulu sampai sekarang masih ada, enggak berubah. Karena itu kalau kita mau melakukan apa yang mereka lakukan, maka kita akan jadi seperti mereka. Kalau kita mau melakukan apa yang mereka lakukan, kita bisa jadi mereka, seperti mereka. Kalaupun kita nggak mampu, anak-anak kita, ayo kita jadikan seperti mereka. Jangan sampai kita sudah tidak menjadi orang yang soleh, anak kita juga sama. Kita berusaha menjadikan anak kita anak-anak yang soleh. Karena itu harus ada usaha daripada orang tua. Gak cukup hanya berdoa. Memang doa orang tua itu akan bisa menembus 7 langit. Doaul walid li waladi ka doaul anbiya li ummati. Doa orang tua kepada anaknya seperti doa daripada Nabi kepada umatnya. Memang benar. Doaul walid, doaul walidain yakhriqu sab'a samawat. Doa orang tua itu akan menembus 7 langit. Memang benar. Tapi enggak cukup dengan doa, hadirin, harus ada usaha. Usaha orang tua mulai saat kecil, bahkan kalau perlu sebelum lahir. Anak itu sebelum lahir sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dibacakan dzikir, kemudian setelah lahir tetap walaupun anak itu nggak bisa baca, nggak bisa melihat, tetap didengarkan kepada mereka dan diperlihatkan kepada mereka hal-hal yang baik. Sampai anak itu tumbuh dewasa, yang dia lihat adalah kebaikan. Diajak hadir untuk majelis, diajak hadir untuk melihat daripada orang soleh. Ketika ada orang soleh diminta untuk mendoakannya. Itu usaha daripada orang tua. Sampai akhirnya anak tadi itu menjadi dewasa, dibelajarkan. Kalau tidak bisa ngajar orang tuanya, masukkan ke pondok, masukkan ke madrasah, panggilkan guru sampai dia menjadi orang yang alim. Itu pun nggak cukup, terus usaha daripada orang tua, tetap berdoa. Dari situ baru kita berdoa. Kalau anak sampai menjadi anak yang soleh, hadirin, kebaikan itu buat siapa? Buat kita para orang tua. Orang tua yang akan merasakan nikmatnya. Kenapa? Ya, yang akan menjadi amal jariah untuk orang tuanya ya anaknya. Itu awaladin solihin yad'ulah. Anak akan selalu mendoakan orang tuanya. Ini yang diharapkan. Kalau harta yang lainnya semuanya yang dia miliki akan menjadi milik orang lain. Rumah akan menjadi milik ahli waris. Mobil akan menjadi milik ahli waris. Semuanya akan dimiliki orang lain. Bahkan istrinya mungkin kalau masih muda dikawin orang. Menjadi milik orang lain kadang-kadang. Siapa yang akan menjadi milik dia selalu? Anaknya. Walaupun ada bapak baru, tetap bin fulan orang tuanya. Karena itu usahakan anak ini sampai jadi anak yang soleh. Kita akan berbahagia. Di dunia kita bahagia. Di kuburan kita akan bahagia. Nanti di akhirat juga kita akan bahagia. Karena itu peran orang tua sangatlah penting untuk mendidik anak sampai menjadi orang yang berhasil. Kemudian hadirin, kalau kita pingin seperti Habib Salim, istiqomah. Istiqomah, jangan hanya sesaat. Mari hadir pengajian, iya yo, sholat berjamaah, tapi sedino tok, oleh rong dino buyar maning sholat jamaah. Wah, gemar hadir majelis. Setelah itu berhenti lagi, istiqomah hadirin. Nih mereka orang-orang soleh nih, istiqomahnya hebat. Ibadahnya itu bukan sekali 2 kali, seterusnya seumur hidupnya. Istiqomahnya kuat, karena itu dikatakan istiqomah itu al-istiqomah afdal min alfi karamah. Istiqomah itu lebih afdal daripada 1000 keramat. Tahu keramat? Orang kan kalau sekarang ada orang bisa hal-hal yang aneh gitu, wah, bingung sudah orang. Saatnya bisa nebak-nebak, wah sudah bingung orang, datang banyak orang.
Oh bisa dia memiliki kelebihan-kelebihan, wah orang sudah banyak mendatanginya. Sebetulnya orang yang istiqomah dalam ibadahnya, orang yang istiqomah dalam taatnya, ini lebih afdol daripada 1000 kekeramatan sekalipun. Kayak itu istiqomah hadirin. Istiqomah itu harus kita miliki sehingga kita akan menjadi orang yang mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sampaikan, ya mudah-mudahan sedikit ini manfaat, mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan keberkahan Habib Salim ini akan bisa kita dapatkan baik untuk diri kita ataupun anak-anak kita, ataupun istri kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di daerah kita. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan beliau. Mudah-mudahan berkat beliau orang-orang yang sakit di antara kita Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan orang yang susah dalam keadaan susahan, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan. Mudah-mudahan orang yang di situ mendapatkan musibah apapun, mudah-mudahan Allah angkat musibahnya berkat kita menghadiri acara seperti ini, yaitu acara Haul Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyadri. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.